Oke, dan di sini kita sudah masuk ke OpenChat ya. Dari official OpenChatnya sendiri di sini sudah ada metode pembayaran yaitu Bank BCA. Nah, ini di sini langsung bisa kita download dengan sesuai versi ya. Ini ada 2018, 2016 ya, sampai 2000 dari 2015 sampai 2018 yang terbaru ya. Ini nanti kalau diibaratkan sebuah plugin nanti bisa kita pasang di websitenya seperti itu. Di sini oke, kita langsung tinggal download saja. Oke, dan hasilnya sudah terdownload. Oke, jangan kemana-mana, simak terus. Yups. Dan di pertemuan kali ini teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang membuat salah satu toko online. Dan di pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat metode atau memasang metode pembayaran pada toko online kita melalui bank transfer ya, seperti Mandiri, BCA, BNI, BRI dan yang lainnya. Tepat banget di kesempatan kali ini kita akan membahas hal itu, yaitu kita akan mencoba menerapkan cara bagaimana menerapkan metode pembayaran di toko online kita. Oke teman-teman, untuk cara-caranya silahkan teman-teman simak ya. Pertama-tama di sini kita download terlebih dahulu teman-teman untuk si file yang nantinya akan kita pasang di website adminnya ya, yaitu sebuah plugin. Teman-teman bisa kunjungi di sini dari OpenChatnya sendiri. Nah, di sini saya sudah masuk ke OpenChatnya. Di sini nama pluginnya di sini yaitu tentang payment BCA ya. Nanti kita juga bisa pasang payment BRI, BNI dan yang lainnya seperti itu ya teman-teman. Contoh di sini saya satu saja yaitu Bank BCA. Nanti kenapa kita memasang ini? Karena nanti ini untuk metode pembayarannya biar ketika si orang yang membeli ke toko kita itu bisa check out nanti dan bisa melakukan pembayaran seperti itu ya. Oke, langsung saja teman-teman, di sini kita akan download terlebih dahulu. Nanti untuk downloadnya teman-teman bisa cek di link deskripsi, saya akan taruh di bawah. Oke, di sini langsung saja kita download yang paling terbaru ya teman-teman, 2018, karena di sini ada dari 2015 sampai 2018. Kita download yang terbaru saja di sini. Oke, kita tunggu. Baik teman-teman, dan sudah terdownload ya. Jika sudah seperti ini, kita open folder saja teman-teman. Di sini kita rename terlebih dahulu biar rapi ya, yaitu BCA saja. Oke, seperti ini. Baik teman-teman ya, sudah kita download dan sudah kita rename. Oke, kita akan kembali ke browser teman-teman. Kita masuk ke dashboard admin ya. Di sini saya langsung sudah masuk ke dashboard admin. Mungkin bagi teman-teman semua yang sudah mengikuti dari awal tidak asing lagi bagaimana cara masuk ke dashboard adminnya. Oke, saya tidak akan bahas hal itu karena saya sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Langsung saja kita ke pokok pembahasan. Caranya seperti apa? Di sini saya akan cek terlebih dahulu ya, teman-teman. Masuk ke extension di sini. Oke, kita masuk ke extension ya. Dengan satu catatan lagi teman-teman, ini OpenCat-nya yaitu versi 3.3 ya. Oke, kita masuk ke pemasangan extension. Baik teman-teman, nah di pemasangan extension nanti tampilannya akan seperti ini ya. Nah, ini gunanya apa? Gunanya itu nanti untuk mengunggah sebuah berkas atau kalau di WordPress itu namanya plugin ya. Jadi kita bisa memasang plugin di sini. Bisa plugin apa saja, metode pembayaran dan lain sebagainya ya. Nah, di sini juga di OpenChat halnya hampir sama ya teman-teman, seperti itu. Oke, kita scroll ke bawah teman-teman. Nah, di sini masih kosong ya. Nah, nanti kita bisa mengunggahnya. Si metode pembayaran itu nanti bisa kita unggah di sini nih ya. Sebelum ke sana saya akan simulasikan terlebih dahulu teman-teman ya. Misalkan kita akan masuk ke toko online-nya ya. Caranya bisa ke sini teman-teman, ke buy tutor atau nantinya atau nama toko online teman-teman. Tinggal klik lalu masuk ke tokonya di sini. Oke, dan kita sudah masuk ke halaman website toko kitanya teman-teman, seperti ini. Misalkan ada si user yang mau order atau mau membeli di sini, contohnya
mau membeli produk ini pompa galon ya, kita klik misalkan isi user layaknya seperti biasa. Nah nanti tampilannya akan seperti ini. Nah ini ya, dan si deskripsi dan lain sebagainya yang ada di sini ini disetting di pengaturan adminnya. Itu sudah saya bahas di part sebelumnya. Jika teman-teman yang belum ke part belakang, silahkan teman-teman mundur dulu biar nantinya tidak gagal paham ya. Oke, ini misalkan seperti biasa untuk harganya ini contoh 80 saja ya, 80 perak. Di sini opsinya nih misalkan ini ada keterangan, pilih opsinya red blue ya. Misalkan kita pilih aja blue ya. Terus ininya satu saja. Oke, kita ambil produknya. Dan sudah masuk ke keranjang ya, teman-teman. Kita buka keranjangnya. Nah ini yang sudah kita masukkan ke keranjang itu baru satu barang. Misalkan langsung saja mau kita proses ya pesanan. Oke, kita proses. Nah di sini teman-teman ada dua kategori ya, ini untuk pemproses pesanan. Di sini untuk simulasi, di sini ada pendaftar akun. Pendaftar akun itu karena kita yang menjadi adminnya ya, jadi nanti kalau si user harus daftar terlebih dahulu supaya apa? Supaya mempunyai akun untuk login ke toko kitanya. Nah, sedangkan kalau di sini ini ada beli sebagai tamu. Misalkan ini untuk simulasi ya, teman-teman. Oke, di sini saya akan langsung praktekkan saja bagaimana simulasi nanti untuk pembayaran ketika check outnya. Oke, misalkan kita di sini beli sebagai tamu ya, teman-teman tinggal centang saja seperti ini. Nah, ya. Lalu teman-teman tinggal klik lanjutkan. Nah, ini ke step 2 ya. Ini langkah yang pertama adalah metode checkout, yang kedua adalah rincian pembayaran. Nah, di rincian pembayaran ini, teman-teman bisa kita kasih nama depan ya. Nama depannya siapa? Misalkan Bayu ya di sini. Nama ininya tutor misalkan ya, teman-teman. Seperti itu. Emailnya misalkan Doyok saja ya. Nah ini contohnya emailnya, nomor teleponnya tinggal diisi misalkan 089 berapa. Ini random saja sebagai contoh ya. Oke, terus nama perusahaan misalkan ya udah Bayu misalkan ya, alamatnya misalkan Bandung. Oke, alamat ini baris ke-1, ini nanti alamatnya diisi dengan benar ya. Sesuai alamatnya RT RW kode pos nanti bisa di sini karena ini ada baris ke-1 baris kedua. Misalkan di sini alamat keduanya jalan apa gitu ya, bla bla bla. Nah ini sebagai contoh ya, Jalan Pegangsaan Timur misalkan. Ini sebagai contoh saja ya, ngasal gitu ya. Nomor 23 misalkan. Kotanya misalkan kota pilih ya, kota Bandung, kode pasnya. Nah ini diisi saja misalkan 0. Nah seperti itu. Terus negaranya juga dicentang di sini ya, teman-teman, dipilih saja. Kita cari Indonesia. Oke, Indonesia. Nah ini Indonesia, provinsinya pilih di sini Jawa Barat. Kita checklist saja, kita klik lanjutkan. Nah, di sini tambahkan komentar. Nah, di sini teman-teman harap di metode pembayaran yang tersedia. Di sini hanya baru ada cash on delivery yaitu COD ya, teman-teman. Karena belum kita menambahkan metode pembayarannya. Nah, hanya ini yang baru bisa yaitu melalui COD seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita klik lanjutkan. Nah, nanti kalau kita sudah tambahkan metode pembayarannya, contoh yang kita akan tambahkan yaitu bank transfer BCA, nanti akan muncul di sini ya. Oke, kita klik lanjutkan, sini centang terlebih dahulu. Nah, di sini untuk tabel keterangannya, teman-teman. Nah, ini harganya, totalnya. Nanti tinggal dikonfirmasi saja seperti itu ya. Jadi belum ada metode pembayarannya, hanya baru bisa melakukan dengan COD ya, cash on delivery. Oke, itu ya teman-teman. Jadi belum ada. Langsung saja kita kembali lagi bagaimana cara menambahkan si metode pembayarannya. Kita kembali lagi ke dashboard admin. Nah, tadi kita sudah sampai di sini ya teman-teman, dan kita sudah mendownload berkasnya. Langkah selanjutnya hal yang kita lakukan adalah teman-teman, saya ulangi lagi biar teman-teman tidak pusing nantinya ya. Misalkan kita langsung ke sini ya, ke beranda.
dari awal, kita akan ulangi dari awal ya teman-teman. Oke, dari di sini beranda admin ya. Oke, telah di loading teman-teman. Oke, nah nanti akan seperti ini tampilannya. Lalu teman-teman masuk ke pengaturan ekstensi ya, jangan sampai salah, pengaturan extension. Lalu masuk di sini ya teman-teman, pemasangan ekstensi. Oke teman-teman, sebelum kita mengunggah di sini saya akan perjelas dulu. Kita akan masuk terlebih dahulu ke pengaturan extension. Nah, di pengaturan extension ini itu untuk mengatur ekstensi ya. Silahkan pilih ekstensi. Nah, di sini adalah beberapa ekstensi ya, atau bisa dikatakan kalau lebih sederhananya plugin lah ya teman-teman, seperti itu. Nah, di sini kita masuk ke advancing. Kita klik di sini. Nah, di sini ada beberapa extension yang sudah dipasang di website kita teman-teman, seperti di sini analitik, Kapta, Beranda dan lain sebagainya. Kita akan terfokus ke sini ya teman-teman, ke pembayaran. Nah, di sini untuk metode pembayaran itu ada 52 teman-teman. Terus juga metode laporan ada 13 jenis, pengiriman juga ada 12 jenis. Nantinya kita bisa pasang JNE, JNT dan lain sebagainya. Di sini ini udah ada 12 jenis. Oke, kita akan fokus ke pembayaran terlebih dahulu teman-teman. Kita klik di sini. Oke, dan sudah muncul. Nah, ini ada 15 pembayaran. Cuman ini sayangnya ini pembayaran, metode pembayaran luar negeri teman-teman ya, seperti ini ya. Ini Amazon Pay ya dan lain sebagainya ya. Ada Blue Pay juga. Ini metode pembayarannya pembayaran luar negeri. Jadi kita kalau misalkan kita mau menggunakan ya di Indonesia ya, kita harus ya minimal menggunakan bank transfer ya. Nah, ini jadi bank transfer yang ada di kita di lokal itu belum ada, makanya kita akan pasangkan. Salah satu contoh yang akan kita pasang adalah Bank BCA. Nah, ini belum ada ya, baru ada PayPal dan lain sebagainya tuh. Ini ada 15 pembayaran, ini masih metode pembayaran luar negeri. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita akan pasang si pluginnya, si extensionnya. Kita kembali lagi ke pemasangan extension di atas dari pengaturan extension ya. Kita klik di sini, lalu kita klik unggah. Oke, tadi arahkan di mana kita mendownloadnya, tadi di download kalau saya ya. Nah, ini kita sudah rename dan kita ekstrak terlebih dahulu teman-teman. Kita ekstrak. Oke. Nah, sudah terbuka. Nah, nanti akan kalau sudah dibuka akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada 2 file, nanti kita upload saja. Dan jika teman-teman bagi teman-teman semua yang kesulitan, di sini juga sudah dilengkapi dengan panduan cara install ya, teman-teman, dokumentasi. Cuman kalau teman-teman pengen tidak ribet, teman-teman juga bisa ikutin alur yang saya nanti akan saya pandu ya, sampai nanti kedepannya sampai beres cara memasangkan si payment BCA ini. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini kita yang pertama, yang paling atas kita open. Oke, kita klik oke saja, biarkan saja seperti itu teman-teman. Nah, ini prosesnya sedang mengunggah ya. Dengan satu catatan, ini harus menggunakan internet ya teman-teman. Karena ini pengunggahannya secara online ya. Kita tunggu saja. Sambil menunggu kita langsung unggah lagi yang kedua teman-teman. Nah, di sini yang tadi yang ini upload ada OC mode ya. Dan di sini yang kedua, yang paling bawah yang di atas ini ada koma dan slash ya, teman-teman. Terus juga kita yang kedua di sini, kalau yang kedua tidak ada tanda koma seperti itu. Kita langsung open saja. Oke, dan sudah sukses, teman-teman. Ya. Yang kedua tadi sudah sukses belum ya? Nah, ini sudah muncul ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Oke, di sini keterangannya sudah berhasil. Baik teman-teman, tidak cukup di sana, jadi masih ada hal yang perlu kita setting ya. Oke, caranya di sini kita sudah berhasil mengunggah si berkas extension dari payment BCA. Kita akan setting lagi, kita masuk ke pengaturan extension di sini di bawah dari pemasangan extension ya, kita klik saja. Nah, di sini, nah ini di pengaturan extension di sini nanti tampilannya seperti ini. Kita klik yang dekat drop down sini yang ada kayak segitiga gitu. Lalu kita masuk ke pembayaran. Nah, ini teman-teman. Oke, kita tunggu.
Dan inilah pembayaran yang tadi, dan sekarang hasilnya sudah ada ya teman-teman, pembayaran BCA. Nah ini bank transfer BCA, namun ini belum aktif. Kita aktifkan terlebih dahulu. Caranya di sini teman-teman, klik yang tanda plus ini. Nah ini di atasnya juga ada keterangan memasang, kita klik saja. Oke, dan sekarang sudah berhasil kita pasang ya. Nah ini langkah selanjutnya kita edit terlebih dahulu teman-teman, dengan cara klik di sini ya, di tanda pensil ini kita klik. Oke, di sini ada, langsung kita isi saja. Kita yang paling atas di sini judulnya ya. Nah ini edit bank transfer ke BCA. Nah di sini misalkan ini untuk yang nantinya akan ditampilkan sebagai bahasa Inggris ya teman-teman, diisi saja. Kita samakan saja dengan yang bahasa Indonesia. Misalkan di sini ini perintahnya untuk bank transfer ke BCA, misalkan silahkan transfer ya. Di sini kita kasih keterangan transfer ke rekening misalkan ya, rek BCA. Tulis saja nomor rekening perusahaan kita misalkan nantinya ya. Ini random saja saya. Nah seperti ini. Nah ini keterangan ini nanti akan muncul ketika si user yang mencek out mau melakukan pembayaran melalui bank transfer, seperti itu ya. Nanti kita akan simulasikan lagi teman-teman, kita akan bahas ke depannya. Oke, kita samakan saja dengan yang bahasa Indonesia juga di sini. Terus juga total misalkan biarkan saja ya teman-teman. Di sini statusnya jangan cancel, kita proses saja ya, ini processing ya teman-teman. Zona biarkan saja, atau OK shipping ya, nggak apa-apa, atau yaudah pilih ini aja karena ini nggak ada, biarkan kosong lah ya. Terus statusnya aktifkan ya, harus diaktifkan. Ini short order biarkan saja. Jika sudah seperti itu kita klik save. Oke, kita tunggu, dan sudah berhasil teman-teman. Di sini sudah ada keterangan sukses ya, berarti sudah kita setting. Nah sekarang kita akan coba praktekkan bagaimana, apakah sudah muncul nanti di pembayarannya teman-teman, si metode pembayaran BCA ini atau belum muncul. Caranya kita scroll ke atas, masuk ke sini sebelah pojok ya, klik di sini lalu masuk ke toko kece ya. Oke, kita masuk ke halaman websitenya yang nantinya ini akan ditampilkan di si user ya, si user yang melihat toko kita. Misalkan si user nih mau beli helm misalkan, klik ini ya. Oke, langkah selanjutnya misalkan di sini ini karena banyak banget ya, jangan helm atau ini karena rasionya sebenarnya tidak jadi masalah ini teman-teman ya. Tinggal ininya diisi, tanggalnya, name-nya ya. Ini terlalu ribet ya teman-teman, kita akan cari produk yang lain. Misalkan yang ini ya, baju nih. Oke, misalkan ini harganya segini, artinya satu kita masukkan ke keranjang. Oke, sekarang sudah berhasil kita masukkan ke keranjang, yaitu ada dua ya, sama dengan yang tadi teman-teman, yaitu pompa galon. Nah sekarang kita akan coba proses pesanan ya, dua-duanya. Kita klik proses, atau enggak kita hapus saja yang satu, yang ini, yang pompa galon. Oke, berarti tinggal satu produknya, yang pakaian wanita, kita proses. Baik teman-teman, nanti akan diarahkan seperti ini ya. Jadi ini kita ambil sebagai simulasi saja, karena di sini ada simulasi, ada mendaftar akun, yaitu nanti si user yang sudah mempunyai akun ya. Karena di sini kita sebagai admin, jadi kita simulasi saja sebagai tamu di sini ya. Oke, kita akan lanjutkan saja. Di sini kita tinggal pilih sebagai tamu, kita lanjutkan. Nah ini misalkan nama depannya Bayu ya, ini include tadi sudah otomatis teman-teman karena kita sudah mencoba mengisi ya. Misalkan ini email, nama belakangnya isi juga emailnya, misalkan di sini Bayu misalkan ya, seperti itu. Nomor teleponnya misalkan 0823455677, nah, sebagai contoh. Terus rincian alamatnya di sini misalkan nama perusahaan PT Sejahtera ya, seperti itu.
alamatnya misalkan Cibiru misalkan, seperti itu. Alamat lengkapnya diisi saja nanti di sini ya, sampai detail-detailnya ya, ke gang-gangnya atau ke nomor-nomor rumahnya ya, ya seperti biasa agar nanti pengirimannya tidak nyasar ya. Terus juga di sini kotanya misalkan Bandung, kode posnya diisi saja seperti itu. Terus negaranya jangan lupa ya, negara Indonesia. Kalau misalkan Indonesia ini banyak banget nih, bisa ke Hong Kong, ke manapun ini sudah ada ya teman-teman tuh, sudah include ya, apa sudah include sama negara-negara lain gitu maksudnya. Oke, kita cari Indonesia tadi mana, Indonesia. Nah ini pilih, terus provinsinya Jawa Barat teman-teman. Oke, di sini kita akan lanjutkan ke step selanjutnya teman-teman. Kita lanjutkan. Baik, dan sekarang sudah berhasil ya, yaitu metode pembayarannya melalui bank BCA di sini sudah ada ya, sudah tersedia ya teman-teman. Nah ini nanti kita bisa menambahkan bank BCA, bank BRI ya teman-teman. Itu bisa kita tambahkan, caranya kita mungkin saya akan bahas. Cuma di sini saya ambil satu contoh saja, yaitu bank BCA ya teman-teman. Nanti saya akan bahas mungkin kalau di di session bonus ya, seperti itu. Kalau misalkan pembahasan tentang toko online ini sudah beres ya. Cuman di sini sebagai pelengkap saja saya kasih satu contoh saja, yaitu bank BCA ya. Baik teman-teman, misalkan di sini kita tambahkan komen, mohon ya, mohon dikirim secepatnya. Nah ini saya memposisikan sebagai pembeli ya. Kita klik di sini centang terlebih dahulu, kita klik lanjutkan. Baik teman-teman, dan sekarang sudah muncul ya struknya teman-teman. Nah ini nama produk, model, quantity, harga, satuan, total, dan lain sebagainya. Terus juga di sini silahkan Anda transfer ke nomor rekening BCA. Nah ini saya memposisikan sebagai si pembeli. Nah nanti akan ada instruksi seperti ini, silahkan mentransfer jumlah total ke rekening berikut. Nah ini rekening yang telah kita tadi setting ya, yang ada di admin teman-teman. Nah kita silahkan transfer ke rekening BCA seperti ini, yang rekening BCA yang perusahaan kita ya, yang kita mewujudkan sebagai admin. Terus juga di sini order akan kami kirim setelah kami menerima pembayaran. Oke, keren ya teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke beranda teman-teman. Baik, dan itu saja mungkin di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua yang baru berkunjung di channel ini. Silahkan teman-teman berlangganan ya, dan agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke, jika teman-teman ada yang kebingungan, kesusahan, nanti silahkan komen saja di kolom komentar. Mungkin dari admin nanti akan kita coba bantu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.